minggu ini kita akan membahas mengenai filtering di domain frekuensi ya. Sebentar saya record dulu. Oke, jadi di week 6 ini kita akan mempelajari mengenai filtering di domain frekuensi ya. Ini berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan ya di pembahasan sebelumnya, yaitu kita melakukan filtering itu di domain spasial. Sedangkan untuk domain frekuensi ini sedikit berbeda dengan domain spasial ya. Nanti kita akan lihat apa perbedaan antara domain frekuensi dengan domain spasial. Tapi sebelum masuk ke pembahasan mengenai domain frekuensi ya, kemarin ada tugas ya terkait dengan filtering ya di domain spasial ya. Jadi kemarin Anda mengerjakan tugas untuk melakukan beberapa tahapan ya dalam melakukan filtering di digital image ya, mulai dari melakukan filtering menggunakan metode Laplacian ya, Sobel. Setelah itu kita lakukan smoothing ya, terus kita lakukan masking juga ya, dan terakhir kita lakukan power law transformation. Untuk tugas di week ke-5 kemarin, week ke-4 kemarin, nanti kita akan bahas ya di week ke-7. Nanti week ke-7 ini kita akan membahas tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelumnya mulai dari week ke-1. Nanti kita akan bahas semua di pertemuan week ke-7 ya. Jadi week ke-7 besok nanti kita akan lebih banyak berdiskusi sekaligus untuk persiapan UTS ya. Persiapan UTS di week ke-8. Jadi nanti UTS-nya Anda akan diberikan project ya untuk Anda kerjakan. Jadi nanti akan saya sediakan sebuah file Jupyter Notebooks ya. Nah, nanti di dalam file Jupyter Notebook tersebut Anda cukup melengkapi code-code ya. Nanti tugas Anda adalah melengkapi code ya, agar nanti outputnya sesuai dengan yang ada di soal. Seperti itu. Jadi projectnya nanti sudah ada istilahnya, nanti hanya Anda tinggal melengkapi code-nya saja dari file Jupyter Notebook-nya. Nanti juga akan ada asetnya ya, file-file yang akan dijadikan aset juga nanti akan saya sediakan. Nah, tugas Anda tinggal melengkapi code sesuai dengan output yang nanti diminta di soal, seperti itu. Oke. Nanti setelah kita membahas mengenai filtering di domain frekuensi ya, nanti kita juga akan membahas mengenai kuis kemarin ya. Nah, sebetulnya kuis kemarin sudah saya buka jawabannya. Anda bisa lihat ya, harusnya sudah bisa lihat di ULS. Coba Anda coba buka terlebih dahulu. Itu sudah saya buka kuncinya, sehingga nanti Anda bisa tahu nilai Anda dan jawaban Anda itu benar atau salah. Seperti itu. Ada yang sudah tahu nilainya? Sudah tahu ya nilainya ya? Silakan dibuka ULS-nya dulu mungkin ya. Kalau pengen tahu nilainya, itu silakan Anda lihat di ULS, sudah saya open ya itunya nilainya. Kemarin waktu kuis memang tidak saya open ya. Jadi sekarang sudah saya open, itu harusnya Anda bisa lihat nilainya. Saya lihat nilainya lumayan ya, banyak yang dapat di atas 80 ya. Jadi rata-rata ya 70 ke atas lah ya nilai rata-ratanya. Jadi saya kira cukup bagus untuk nilai kuisnya. Nah, karena kuisnya kemarin multiple choice ya, nanti UTS-nya project bukan multiple choice lagi. Oke, silakan Anda lihat dulu nilainya ya. Sudah bisa dilihat ya nilainya ya. Bisa ya. Hans, sudah kelihatan nilainya?
Kemarin saya sudah set sih itunya. Hans Wirjawan ya. Bisa ngelihat nilainya? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Yaitu nilai kuis Anda. Ya, Hans dapat 100 ya. Saya lihat ini kemarin yang dapat 100 ada beberapa, jadi saya kira sudah cukup bagus ya. Oke. Ada lumayan banyak. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang dapat 100. Oke, nilai rata-ratanya sekitar 87,89. Oh, berarti lumayan ya. Di atas rata-ratanya nilainya 87. Yang dapat di bawah 80 cuma beberapa saja. Oke, jadi saya kira nggak ada masalah ya untuk kuisnya. Nanti kalau Anda penasaran jawabannya, nanti Anda bisa lihat di reviewnya, itu nanti Anda bisa lihat jawaban dari tiap soal, jadi Anda bisa tahu mana yang salah, mana yang betul, nanti Anda akan tahu. Oke, kita kembali lagi ke slide ya. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai filtering di domain frekuensi ya. Oke, kita mulai dari apa itu domain frekuensi ya. Jadi frekuensi itu adalah sejumlah waktu ya dari sebuah fungsi periodik ya yang terus berulang pada sebuah sekuens ya. Jadi istilahnya kalau Anda pernah belajar fisika ya, Anda membahas mengenai frekuensi, kita punya yang namanya gelombang ya. Gelombang itu punya frekuensi dan gelombang juga punya yang namanya amplitudo gitu ya. Jadi kalau kita bicara frekuensi ya berarti kita punya sekuens ya. Sebuah sekuens yang dia nilainya itu berubah pada sebuah waktu atau periode ya, seperti itu. Nah, mungkin Anda bertanya apa relasinya antara frekuensi itu dengan digital image ya. Nah, jadi nanti domain spasial yang sudah kita gunakan sebelumnya itu nanti kita akan ubah ke dalam domain frekuensi yang mana nanti ya nilai-nilai spasial yang sudah kita miliki ya, pixel-pixel yang kita miliki itu nanti akan berubah menjadi nilai-nilai frekuensi dengan periode tertentu. Oke, nanti kita akan lihat. Nah, sebelum kita membahas mengenai domain frekuensi lebih detail ya, ini ada beberapa perbedaan antara apa itu domain spasial dan domain frekuensi. Nah, kalau kita lihat di sini memang domain frekuensi ini punya beberapa kelebihan ya jika kita bandingkan dengan domain spasial. Tapi kita lihat perbedaannya dulu ya. Kalau di domain spasial ini konsepnya adalah ada row dan ada kolom ya. Kita punya row, kita punya kolom, dan setiap sel yang ada di row dan kolom kita itu merepresentasikan yang namanya pixel ya atau intensitas ya. Intensity level. Nah, tergantung nanti kita mau domainnya kalau spasial itu kalau grayscale ya berarti kita punya 1 channel, kalau color berarti kita punya 3 channel. Sedangkan frekuensi ini adalah konsepnya frekuensi seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi yang dilihat nanti adalah perubahan pixel ya, perubahan pixel antara satu pixel dengan pixel-pixel yang lain. Jadi kalau kita bisa umpamakan, kalau gambar kita itu semakin kompleks, banyak objek di dalamnya, banyak nilai pixel yang berbeda ya. Apa itu maksudnya nilai pixel yang berbeda? Jadi kalau di dalam sebuah image kita ya, kita punya nilai pixel itu yang nilainya bermacam-macam, bervariasi. Nah, kita bisa simpulkan bahwa frekuensi perubahan dari pixel ya yang ada di digital image kita itu tinggi. Kalau seperti itu nanti nilai frekuensinya di digital image kita akan memiliki nilai frekuensi yang tinggi. Nah, kita bisa umpamakan misal kita punya gambar yang flat ya. Misalnya kita mengcapture gambar, anggapannya kita mengcapture gambar apa ya, gambar tembok gitu ya, tembok warnanya putih ya, yang tidak ada objek di dalamnya ya. Jadi pixelnya itu tidak beragam. Perubahan pixel yang ada di dalam digital image-nya tidak beragam, itu otomatis nilai frekuensinya akan menjadi rendah. Dibandingkan kalau kita punya sebuah image ya, yang mana di dalam image kita, di dalamnya ada berbagai macam objek. Ada berbagai macam objek yang menyebabkan nilai pixel yang ada di dalam digital image kita beragam. Otomatis nanti nilai frekuensinya akan lebih tinggi. Dan kalau kita melakukan pemrosesan di domain spasial ya, yang kita proses adalah nilai pixelnya.
Ya otomatis ya pixel yang kita punya kemarin kita bisa lakukan smoothing ya, kita bisa lakukan sharpening ya, kita bisa melakukan berbagai macam filtering menggunakan nilai pixel ya. Kita kemarin sudah belajar berbagai macam filtering ya di domain spasial ini ya, yang kita proses adalah nilai pixelnya. Sedangkan kalau di domain frekuensi ini ya, yang akan kita proses adalah frekuensinya. Jadi nanti kita bisa pisahkan mana frekuensi yang rendah, mana frekuensi yang tinggi. Gunanya apa sebetulnya untuk domain frekuensi ini? Nah, nanti yang akan kita cover, yang akan kita bahas di sini adalah nanti kita akan melakukan yang namanya sharpening ya, sharpening sama smoothing ya. Jadi smoothing penghalusan gambar atau sharpening penajaman gambar. Tapi yang nanti kita proses itu bukan domain spasial, yang kita proses bukan nilai pixelnya, tapi frekuensinya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, semakin banyak nilai pixel yang beragam di dalam digital image kita, maka nilai frekuensinya akan semakin tinggi. Nah, nanti kita bisa pilih apakah kita mau menghilangkan nilai frekuensi yang tinggi. Kalau kita akan menghilangkan nilai frekuensi yang tinggi, otomatis nanti image kita akan menjadi smooth. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ingin menghilangkan frekuensi yang rendah, otomatis nanti kalau kita melakukan filtering dengan menghilangkan nilai frekuensi rendah, otomatis nanti digital image kita akan semakin sharp ya, semakin tajam. Nah ini kelebihannya kalau kita menggunakan domain frekuensi ya. Kalau kita bandingkan dengan domain spasial, pemrosesan ya, filtering di dalam domain frekuensi ini membutuhkan waktu komputasi yang lebih cepat dibandingkan di domain spasial. Ini sangat berguna jika kita ingin memproses ya atau memfilter digital image yang pixelnya dimensinya tinggi ya, jadi resolusinya tinggi. Misalnya resolusi 4K gitu ya. Kalau kita melakukan pemrosesan menggunakan domain frekuensi ya, menurut beberapa referensi dan penelitian yang sudah dilakukan, itu akan membutuhkan waktu yang lebih cepat jika kita bandingkan dengan domain spasial. Mungkin kalau yang sudah kita lakukan kemarin, digital image kita dimensinya tidak begitu tinggi ya. Ya mungkin 100 kali 100 atau mungkin 1000 kali 1000 itu masih kecil ya. Nah, itu kalau kita bandingkan nanti waktu komputasinya kalau kita melakukannya di domain frekuensi akan lebih cepat. Tapi juga ada beberapa kelemahan ya kalau di domain frekuensi ini. Jadi tidak semua filtering ya yang bisa dilakukan di domain spasial itu bisa dilakukan di domain frekuensi. Jadi beberapa metode yang ada di filtering ya di domain frekuensi itu tidak sebanyak metode yang ada di domain spasial. Nah, tapi yang nanti akan kita cover ya yang mungkin cukup ya yang cukup banyak digunakan ya waktu kita melakukan filtering di domain frekuensi adalah smoothing sama sharpening. Itu dua filtering yang cukup umum digunakan di domain frekuensi. Seperti itu. Oke. Any spatial signal has a frequency representation. Artinya adalah di dalam sebuah digital image kita ya, yang direpresentasikan dalam nilai pixel, pasti kita bisa ubah ke domain frekuensi. Selama digital image kita punya yang namanya nilai pixel, itu nanti kita bisa ubah ke dalam domain frekuensi. Nanti akan ada perhitungan formula untuk mengubah dari nilai pixel itu ke dalam nilai frekuensi. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan. Arti dalam sebuah frekuensi di dalam sebuah image ini ya, arti sebuah frekuensi di dalam sebuah image ini adalah high frekuensi. Kita memiliki digital image yang memiliki frekuensi tinggi jika di dalamnya ya, di dalam digital image kita terdapat perubahan ya pixel yang cukup banyak, rapid pixel to pixel change. Contohnya seperti apa? Kalau kita memiliki sebuah gambar ya digital image yang di dalamnya ada ya tekstur ya, ada teksturnya dan mungkin ada teks di dalamnya. Otomatis di dalam sebuah image kita akan banyak perubahan nilai pixel di sana. Misalnya ya kita mau mengcapture sebuah dokumen ya. Di dalam dokumen itu ada yang namanya teks ya. Teks itu biasanya warnanya hitam ya, kertasnya warnanya putih. Jadi perubahan pixel ya,
pixel change-nya antara background dengan teks itu cukup tinggi. Nah, kalau kita bisa umpamakan tadi kertas warnanya putih, otomatis nilai pixelnya adalah 255 ya, atau mendekati 255. Kalau teksnya ya itu warnanya hitam, mendekati 0, itu perubahan nilai pixelnya cukup tinggi. Atau mungkin tekstur ya, misalnya nanti kita ingin mengcapture sebuah gambar, misalnya tekstur batik gitu ya. Tekstur batik itu rapid pixel change-nya cukup tinggi ya, pixel change-nya cukup tinggi ya, karena di dalamnya itu ada berbagai macam nilai pixel yang berbeda, sehingga memang kita bisa simpulkan digital image yang di dalamnya itu ada perubahan pixel yang cukup tinggi dan cukup banyak ya, itu akan memiliki nilai frekuensi yang tinggi. Perbedaannya dengan low frekuensi ya, kalau digital image kita punya frekuensi yang rendah ya, berarti di dalamnya itu tidak cukup banyak perubahan pixel. Jadi nilai pixelnya konstan ya. Atau mungkin ada perubahan tapi tidak signifikan. Nah, jadi contohnya kayak tadi ya, kita mengcapture gambar apa? Mungkin gambar sky gitu ya, langit gitu ya, kan warnanya cuma biru gitu. Atau mungkin mengcapture sebuah area atau sebuah misalnya kayak tadi tembok kita capture, kan ya warnanya tidak ada perubahan yang signifikan antara satu pixel dengan pixel yang lainnya. Nah, itu kita sebut sebagai frekuensi yang rendah. Oke, untuk mengubah dari domain spasial ke domain frekuensi, ya, kita nanti akan menggunakan yang namanya discrete Fourier transform ya. Atau ada yang menyebut ini Fourier, kalau ini kan dari bahasa Prancis ya. Ada yang pronunciation-nya bilangnya Fourier gitu ya, Fourier gitu kalau di bahasa Prancis. Tapi ada juga yang bilang Fourier gitu ya, Fourier atau Fourier ya. Itu kalau nanti Anda mendengar, mungkin kalau ada misalnya Anda nanti mendengar istilah Fourier ya, merefer ke sini ke Joseph Fourier. Ini yang menemukan cara ya atau metode untuk mengubah ya nilai spasial ke dalam nilai frekuensi. Ya mungkin di zaman itu ya, ini tahun 1768 ya, anggap saja memang di saat itu tidak ada yang namanya digital image kan ya. Saya nggak tahu apakah waktu itu sudah ditemukan yang namanya digital kamera, pasti belum gitu kan ya. Tapi memang konsepnya ya, konsep yang ditemukan oleh Jean Baptiste Joseph Fourier ini, dia bisa diimplementasikan untuk mengubah domain spasial ya di digital image kita ke dalam domain frekuensi. Nah, oleh karena itu konsepnya ini ditemukan oleh Jean Baptiste Joseph Fourier ya. Jadi nanti nama formulanya ya atau nama metode untuk mengubah dari domain spasial ke domain frekuensi ini kita sebut sebagai discrete Fourier transform atau discrete Fourier transform. Nah, itu nanti formulanya memang cukup kompleks ya, tapi nanti kita tidak akan lebih detail membahas mengenai bagaimana cara mengubah dari domain spasial ke domain frekuensi, karena nanti di OpenCV ya, di OpenCV atau di Python ya, kita bisa menggunakan library untuk secara otomatis mengubah dari domain spasial ke domain frekuensi. Tapi nanti kalau Anda memang tertarik untuk mempelajari rumusnya ya, bagaimana ini bisa berubah ya dari domain spasial ke domain frekuensi, itu nanti Anda bisa baca di bukunya Gonzales ya. Buku Digital Image Processing yang sudah saya share di WLS ya, di Gonzales itu ada penjelasan lebih detail mengenai perubahan atau formula untuk mengubah dari domain spasial ke domain frekuensi. Oke, ini jadi penemu metode ya. Penemu metode yang digunakan untuk mengubah domain spasial ke domain frekuensi. Ya, intinya adalah seperti ini. Jadi ide besarnya adalah dari sebuah frekuensi ya. Nah, dari sebuah frekuensi yang memang bentuknya itu tidak smooth ya. Jadi dalam satu frekuensi yang seperti ini ya, memang frekuensi kita punya yang namanya ini ya, puncak sama lembah gitu kan ya. Tapi dalam sebuah frekuensi ini memang tidak smooth, tidak bentuknya tidak smooth seperti ini kan ya. Tapi mungkin ada perubahan di sini, ada puncak sama lembahnya ini perubahannya tidak smooth gitu kan ya. Tapi ide besarnya memang kalau kita bicara frekuensi seperti ini ya, ini kita bisa pisahkan ke
frekuensi-frekuensi yang kecil. Seperti ini. Nah, ini rumusnya. Ya, rumus yang kita gunakan untuk mengubah domain spasial ke domain frekuensi. Ini kita punya dua rumus di sini. Discrete Fourier transform sama inverse discrete Fourier transform. Nah, discrete Fourier transform ini kita gunakan untuk mengubah domain spasial ya, yang direpresentasikan dengan X sama Y ini merupakan domain spasial. Jadi Fx, Y itu merepresentasikan nilai piksel tertentu di row X dan kolom Y. Seperti itu. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk yang baru, yaitu bentuk dalam frekuensi, domain frekuensi. Nah, ini kita representasikan dengan U dan V. Jadi FUV ini merepresentasikan nilai frekuensi dari row ke U, kolom ke V, seperti itu. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ini ada Euler number-nya juga ya. Ya seperti ini memang rumusnya. Nah, kita bisa gunakan. Jadi nanti kita punya nilai piksel misalnya ya. Ini nanti kita hitung, kita masukkan ke sini nilai pikselnya. Dan itu juga membutuhkan pemrosesan dengan mempertimbangkan nilai-nilai piksel yang ada di tetangganya. Seperti itu kan ya. Jadi M dan N ini merupakan dimensi. Ya, M sama N ini dimensi dari digital image kita. Nah, jadi untuk memproses satu piksel ya dia juga membutuhkan mempertimbangkan nilai-nilai piksel yang ada di tetangganya juga. Nah, seperti itu. Jadi dia akan diproses ya. Seperti ini ya, kita masukkan nilai pikselnya, nanti akan muncul nilai yang baru. Itu merupakan nilai dari frekuensinya. Nah, kalau kita ubah ke domain frekuensi ya, misalnya ada sebuah image, kita ubah ke domain frekuensi. Kita coba tampilkan ya nilai frekuensinya, misalnya menggunakan IMSO gitu kan ya. Menggunakan fungsi atau metode IMSO yang ada di Matplotlib. Itu nanti tidak akan nampak seperti image gitu ya. Tidak nampak seperti gambar ya. Karena kalau kita melihat dengan mata kita ya, kita melihat sebuah digital image yang kita representasikan dalam bentuk spasial ya, di domain spasial itu bisa kita lihat dengan mata kita. Tapi kalau kita nanti ubah ke domain frekuensi ya, itu nanti kalau kita lihat ya nanti setelah ini akan kita lihat, itu tidak akan terlihat ya. Misalnya ada gambar binatang kucing gitu kan ya, terus kita ubah ke domain frekuensi. Setelah kita ubah nanti gambar kucingnya nggak kelihatan. Yang akan kita lihat nanti ya hanyalah ya nilai yang nanti kita akan lihat ya, hanya ada sebuah piksel terang sama piksel gelap gitu aja, nggak bisa kita lihat. Nah, mengapa kok kita butuh yang namanya domain frekuensi ini? Karena nanti waktu kita melakukan proses filtering ya, yang akan kita proses itu adalah image yang sudah kita ubah ke domain frekuensi. Nanti kita akan lakukan filtering yang sudah kita ubah tadi, yang nanti kalau yang gambar yang kita lihat itu yang nggak kelihatan apa-apa itu tadi, itu yang nanti akan kita proses, yang akan kita lakukan filtering. Setelah itu, setelah kita lakukan filtering, kita akan ubah kembali ke domain spasial seperti itu, agar mata kita bisa melihat kembali ya digital image yang sudah kita ubah ke domain frekuensi. Mungkin Anda juga berpikir, tadi katanya kalau kita menggunakan domain frekuensi ya, itu waktu komputasinya akan lebih cepat dibandingkan menggunakan domain spasial. Seperti itu kan ya. Walaupun sebetulnya di domain frekuensi ini kan ada tahapan yang kita gunakan untuk mengubah ya dari domain spasial ke domain frekuensi, terus kita kembalikan lagi ke domain spasial. Itu juga merupakan tahapan yang membutuhkan komputasi juga. Nah, tapi dari beberapa referensi atau penelitian yang sudah dilakukan, walaupun domain frekuensi itu memang membutuhkan tahapan untuk mengkonvert ya dari spasial ke frekuensi, terus kita inversekan kembali, ya kita sebut sebagai inverse ya, dari domain frekuensi kita ubah ke domain spasial lagi. Ada 3 tahapan tadi kan ya, mengubah domain spasial ke frekuensi, melakukan filtering di domain frekuensi, dan yang terakhir melakukan inverse, mengembalikan kembali dari domain frekuensi ke domain spasial. Memang ada 3 tahapan di situ. Tapi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan ya, itu memang walaupun terdiri dari 3 tahapan, tapi kalau kita bandingkan dengan filtering di domain spasial, komputasinya masih jauh lebih rendah kalau kita menggunakan domain frekuensi. Walaupun memang ada tahapan yang harus kita lakukan di sana. Ya, sehingga memang kelebihannya kalau kita menggunakan domain frekuensi,
waktu komputasinya akan lebih cepat. Tapi kekurangannya tadi ya, kekurangannya tidak semua ya filtering yang ada di domain spasial itu bisa kita lakukan di domain frekuensi. Ya, kita tahu kemarin banyak sekali metode filtering di domain spasial yang bisa kita gunakan. Misalnya kita bisa menggunakan apa namanya power law transformation, ya kita bisa menggunakan logarithmic transformation, kita bisa menggunakan Sobel, ya kita bisa menggunakan Laplacian dan sebagainya. Tapi di domain frekuensi memang ada beberapa, tapi tidak sebanyak ya di domain spasial. Ya, yang cukup umum digunakan tadi ya, seperti yang tadi saya jelaskan, smoothing sama sharpening itu cukup umum digunakan di domain frekuensi dan komputasinya jauh lebih cepat dibandingkan kita menggunakan domain spasial. Seperti itu ya. Oke, jadi ini rumusnya ya. Ini nggak perlu Anda hafalkan ya. Anda cukup tahu saja, di sini kita punya dua nilai ya, fxy sama fuv ya. Fxy ini merupakan nilai pixel yang ada di digital image kita yang akan kita ubah ke dalam bentuk domain frekuensi menjadi fuv. Sedangkan kebalikannya, inverse-nya, ini kita gunakan untuk mengubah domain frekuensi ya ke dalam domain spasial. Jadi kita balikan lagi. Kita kembalikan lagi domain frekuensi itu kita ubah ke domain spasial. Jadi nanti nilainya akan menjadi nilai pixel 0 sampai 255 kembali seperti itu. Rumusnya kalau kita lihat hampir mirip ya di sini ya. Ya, tapi di sini ada 1/mn di sini ya. Kita bagi dengan dimensinya ya. Dimensi dari sebuah digital image tersebut. Nah, memang ini cukup itu ya kompleks ya rumusnya, tapi jangan khawatir, Anda tidak akan membuat formula ini dari awal. Karena di dalam OpenCV ya, di Python, kita bisa langsung menggunakan metode untuk mengubah dari domain frekuensi ke domain spasial, atau dari domain spasial ke domain frekuensi secara otomatis. Oke, nanti akan kita bahas implementasinya juga seperti itu. Oke, ini contohnya ya. Ini contohnya, atau mungkin kita lihat ini saja sebentar. Oke. Jadi seperti ini. Misalnya kita punya sebuah digital image ya seperti ini. Kita punya gambar ini ya dari mikroskop ya. Dari mikroskop yang merepresentasikan integrated circuit ya, atau komponen yang ada di PCB gitu ya. Seperti ini. Kalau kita lakukan konversi ke dalam bentuk domain frekuensi ya menggunakan discrete Fourier transform, nanti akan seperti ini gambarnya. Ya, ini seperti yang tadi saya jelaskan ya. Ini kalau kita lihat nggak merepresentasikan apa-apa gitu kan ya. Cuma ada cahaya di tengah gitu kan ya. Ada cahaya di tengah sini, terus dikelilingi oleh pixel-pixel yang gelap. Nah, tapi nanti yang akan kita lakukan filtering itu yang ada di image ini. Nah, setelah itu nanti kita akan kembalikan lagi ke domain spasial. Nah, ini merupakan tahapan yang kita gunakan untuk melakukan filtering di domain frekuensi ya. Jadi tahapan besarnya ada seperti ini. Kita punya input image ya. Nah, kita bisa lakukan preprocessing misalnya, atau mungkin preprocessing ini opsional ya. Kalau misalnya gambar kita ada noise-nya misalnya kita hilangkan dulu, atau ya preprocessing ini opsional. Nah, setelah itu input image kita akan kita ubah ke dalam bentuk domain frekuensi menggunakan yang namanya discrete Fourier transform. Nah, setelah itu kita punya yang namanya filter di sini. Sama seperti yang ada di domain spasial, kita punya filter di sana kan ya. Kita kalau misalnya menggunakan averaging filter dengan size 3x3, berarti kita punya filter dengan ukuran 3x3 seperti itu. Atau mungkin kita punya juga Laplacian ya, Laplacian filter untuk itu ya, untuk sharpening ya, untuk menajamkan gambar. Itu kita punya misalnya size-nya 3x3 juga ya. Kita punya nilai yang di tengahnya itu -4 seperti itu kan ya. Nah, di dalam domain frekuensi ini juga ada yang namanya filter. Jadi kita punya sebuah pixel gitu kan ya. Kita punya sebuah nilai ya, kita punya sebuah nilai atau matriks ya, yang nanti kita akan kalikan ya dengan nilai yang ada di domain frekuensi kita. Oke, setelah itu kita lakukan ini ya, kita kalikan nanti ya. Jadi filternya itu kita akan lakukan correlation.
bukan correlation sih, tapi kita kalikan. Ini sedikit berbeda dengan yang ada di itu ya, yang ada di domain spasial. Kalau di domain spasial kita lakukan yang namanya correlation kan. Jadi tiap pixel itu misalnya kita menggunakan Laplacian gitu kan ya. Itu juga mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di pixel tetangganya. Tapi kalau yang ada di ini, yang ada di domain frekuensi ini, kita cukup kalikan saja, kita masking. Jadi kita nggak perlu yang namanya melakukan kita nggak perlu melakukan yang namanya correlation. Jadi langsung kita kalikan saja. Kita punya dua buah digital image ya. Kita punya dua buah array ya, array yang merepresentasikan image dalam domain spasial. Kita juga punya array sebagai mask atau filter. Kita langsung kalikan saja nilainya. Setelah kita kalikan, kita kembalikan lagi ke dalam bentuk domain spasial menggunakan inverse Fourier transform. Nah, rumusnya seperti ini tadi ya. Rumusnya seperti ini tadi. Nah, ini discrete Fourier transform, ini inverse discrete Fourier transform atau IDFT, ini DFT. Nah, setelah itu kita punya sebuah pixel baru ya, kita representasikan dengan Gx, Y itu merupakan enhanced image dari input image-nya. Ya, ini tahapannya seperti ini ya. Ada 3 buah tahapan. Yang pre-processing sama post-processing ini saya anggap sebagai tahapannya opsional. Bisa kita lakukan, bisa juga kita nggak lakukan ya. Tapi tadi seperti yang saya bilang, ada 3 tahapan di sini. Mengubah digital image ya, yang dalam bentuk domain spasial, yang direpresentasikan dalam bentuk pixel, kita ubah ke dalam bentuk domain frekuensi menggunakan Fourier transform. Setelah kita mendapatkan image yang sudah kita representasikan dalam domain frekuensi, kita lakukan filtering ya di domain frekuensi tersebut menggunakan filter. Nanti filternya juga bermacam-macam ya. Bisa nanti kita pilih filter mana yang kita gunakan untuk smoothing, untuk sharpening ya, kita bisa pilih. Perbedaannya di sini kalau kita menggunakan filtering di domain frekuensi, kita tidak perlu yang namanya melakukan correlation. Kalau di domain spasial kita lakukan correlation kan ya. Jadi kita proses pixel by pixel mulai dari indeks 0 ke 0 sampai m, ya. Tergantung dimensinya. Kalau di domain frekuensi kita tidak perlu melakukan correlation, langsung kita kalikan saja. Jadi filternya pasti memiliki dimensi yang sama dengan digital image kita. Misalnya kita memproses digital image itu resolusinya 100 kali 100 ya. Pasti nanti filternya juga nilainya sama. Dimensinya 100 kali 100 juga. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan image yang sudah kita lakukan filtering, ya, kita nanti akan kembalikan kembali ke domain spasial menggunakan inverse Fourier transform, menggunakan inverse discrete Fourier transform ya. Oke, seperti itu. Oke, ini ada tugas ya. Tugasnya nanti Anda bisa akan mungkin nanti Anda bisa baca setelah saya menjelaskan implementasi dari domain frekuensi ya di Python. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan sebelum saya jelaskan code-nya ya untuk melakukan filtering di domain frekuensi. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil saya siapkan dulu Jupyter Notebooks-nya. Silakan ya kalau ada pertanyaan. Nah, nanti kalau Anda ingin memproses ya sebuah digital image di domain frekuensi ini, tadi kelebihannya memang waktu komputasinya akan lebih cepat ya. Nanti misal Anda tertarik mengerjakan topik-topik ya, atau Anda tertarik untuk mengambil topik tugas akhir yang kaitannya dengan computer vision misalnya ya, untuk image classification, untuk object detection ya, yang mana kalau yang kita proses itu adalah bukan image ya, tapi video frame by frame ya. Misalnya kita ingin melakukan smoothing atau sharpening ya dari sebuah data dalam bentuk video ya, yang real time ya, nah, itu akan lebih efektif ya, akan membutuhkan waktu komputasi yang lebih sedikit kalau kita melakukannya filternya di domain frekuensi. Memang ini levelnya level yang agak advance ya, karena ini lebih ke arah optimasi ya. Optimasi dalam melakukan filtering di digital image kita. Jadi yang akan kita gunakan ini, mengapa kita menggunakan domain frekuensi ya, sebetulnya fungsinya sama
fungsinya sama dengan filtering di domain spasial, tapi lebih ke arah optimasi. Nah, optimasi untuk menghemat resource ya dari mesin kita ya, dari komputer kita untuk mempercepat proses komputasi seperti itu. Tapi kalau kita bandingkan hasilnya itu kurang lebih sama ya, hasil filtering dari domain spasial sama frekuensi itu sama, cuma prosesnya saja yang berbeda, yang membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk ke ini ya, ke code-nya ya. Saya akan jelaskan code-nya bagaimana cara melakukan filtering di domain frekuensi ya. Saya share screen browser saya dulu. Oke, ini saya beri nama Oke, saya akan menggunakan gambar ini ya, gambar papi ini ya. Ini gambarnya kan itu ya, color image ya. Ini kita ubah ke dalam bentuk grayscale dulu. Sebetulnya sama saja. Nanti kalau menggunakan domain frekuensi yang kita mau filtering ya, gambar yang RGB menggunakan domain frekuensi itu sama saja sebetulnya. Caranya sama saja, bedanya kalau di RGB kan kita punya 3 channel ya. Jadi nanti tiap channel ya kita lakukan filtering ya. Red, green, sama blue kita lakukan filtering dari masing-masing channel itu. Kalau grayscale ya, berarti yang otomatis yang akan kita lakukan filtering hanya satu channel saja. Nah, untuk mempermudah pemahaman ya, jadi di sini saya akan menggunakan yang grayscale image dulu. Nanti kalau Anda ingin coba untuk menggunakan RGB image ya silakan. Nah, ini saya akan ubah dulu ke dalam bentuk grayscale, terus kita lakukan filtering di domain frekuensi ya, seperti itu. Oke, yang harus kita lakukan seperti biasa karena kita menggunakan itu ya, menggunakan OpenCV, kita import dulu. Import CV2 ya. Oke, terus kita juga import matplotlib ya. Oke, kita import NumPy juga, barangkali nanti dibutuhkan. Oke, kita create satu variabel img sama dengan cv2.imread ya. Tadi gambarnya namanya 00-papi.jpg ya. 00-papi.jpg ini langsung saya ubah ke dalam bentuk grayscale ya. Oke, kita coba imshow dulu ya. Kita tampilkan dulu. Oke ya. Oke, kita sudah punya image-nya seperti ini. Oke, yang akan kita lakukan di sini kita akan mengubah terlebih dahulu digital image ini ya, domain spasial ini ke dalam bentuk domain frekuensi ya. Caranya seperti ini. Kita bisa buat variabel baru dengan nama img_fft ini ya. Itu sama dengan np. Oh, ternyata kalau untuk menggunakan ini ya, saya baru ingat tadi ya, menggunakan Fourier transform ya, discrete Fourier transform, itu kita bisa menggunakan library NumPy ya, tidak perlu OpenCV ya, karena di dalam library NumPy ini dia sudah menyediakan cara untuk mengubah image dari domain spasial ke domain frekuensi. Oke, saya tuliskan di sini np.fft ya, .fft2 ya, img. Artinya adalah kita akan mengubah domain spasial ke dalam bentuk domain frekuensi menggunakan library yang ada di NumPy, menggunakan metode ya yang disediakan oleh NumPy yaitu fft.fft2. Di dalamnya ini kita masukkan parameternya adalah digital image yang mau kita ubah ke dalam bentuk domain frekuensi. Oke, kalau kita tampilkan seperti apa? Apakah nanti seperti yang tadi saya coba
perlihatkan di itu ya, di slide ya. Nah, kita coba saja. Kita IMSO-kan dulu di sini ya. Oke. Ini misalnya saya ganti dengan IMG underscore FFT. Nah, nggak bisa di sini ya. Kenapa nggak bisa? Karena ada tahapan selanjutnya setelah ini. Kita bisa komen dulu ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini kita lanjut dulu ya. Oke, di sini saya bikin satu variabel baru dulu. Magnitude ya. Magnitude underscore spektrum. Oke, nanti saya akan jelaskan gunanya untuk apa ini. Ini memang penjelasannya agak sedikit bertahap ya, agak sedikit apa ya, tahapannya banyak. Jadi saya coba ketikkan dulu code-nya. 20 dot. Nah, ini saya mau ubah, saya mau lakukan filtering ya. Nah, saya mau lakukan filtering dari image yang sudah saya ubah ke dalam bentuk domain frekuensi. Filteringnya menggunakan filtering domain spasial. Nah, kenapa kok masih menggunakan domain spasial? Ini tujuannya seperti ini. Karena ya, kalau kita menggunakan domain frekuensi ya, kalau kita lihat dengan mata kita itu tidak akan nampak seperti gambar yang ada di domain spasial. Walaupun tadi ya, misalnya saya coba share kembali di sini slide-nya ya. Nah, walaupun di sini kita bisa melihat gambar seperti ini ya, yang sudah kita ubah ke dalam bentuk domain frekuensi. Sebetulnya kalau kita menggunakan metode FFT.FFT2 yang disediakan oleh NumPy, nanti waktu kita coba IMSO-kan, tadi kan error ya. Nah, kalau kita lihat, nanti gambarnya nggak langsung seperti ini. Kita butuh yang namanya, agar bisa kita, ibaratnya bisa kita imajinasikan gambarnya, atau mungkin agar bisa kita lihat gambarnya ya, kita lakukan yang namanya filtering dulu menggunakan logarithmic transformation. Nah, biar nanti kelihatan gambarnya seperti ini. Ya, ini memang agak apa ya, domain frekuensi ini agak sedikit abstrak gitu kan ya. Agar bisa kita imajinasikan atau agar bisa kita lihat dengan mata kita ya, itu harus kita lakukan yang namanya transformasi ya, menggunakan logarithmic ya, logarithmic transformation agar nanti kelihatan gambar seperti ini. Karena kan gambarnya sebetulnya itu dia pixelnya sangat kecil ya, pixelnya sangat kecil mendekati itu ya, mendekati 0 gitu kan ya, karena warnanya hitam gitu kan. Nah, biar kita bisa lihat seperti ini ya, biar kita bisa imajinasikan bahwa sebetulnya ya pixel-pixel kecil yang ada di tengah sini itu nilainya berbeda dengan pixel-pixel yang ada di tetangganya, yang ada di sekitarnya. Walaupun perbedaannya nggak signifikan gitu ya, perbedaannya nggak terlihat. Tapi kalau nanti kita lakukan transformasi menggunakan logarithmic ya, logarithmic transformation, nanti akan muncul gambar seperti ini. Oke, saya kembali dulu ke slide-nya ya. Bentar. Oke, nah ini di sini kan seperti ini ya, IMG underscore FFT ya. Ini saya coba transformasikan menggunakan logarithmic transformation terlebih dahulu. Jadi saya bisa menggunakan np.log ya, np.log, di dalamnya ini kita gunakan np.abs ya. Nah, yang mau kita tampilkan adalah img underscore FFT ya. Ini kita coba lakukan transformasi ya, menggunakan logarithmic transformation. Seperti itu. Oke, kalau kita lakukan seperti ini, apakah bisa kita tampilkan ya? Kita coba saja. Oke. Kalau kita sudah ubah ya, kita sudah lakukan transformasi menggunakan logarithmic transformation, ini kita punya image seperti ini ya. Ini juga kalau kita lihat juga masih abstrak gitu kan ya. Kok berbeda kalau kita bandingkan dengan yang ada di slide tadi ya. Saya coba tampilkan. Bentar, mungkin saya bisa tampilkan slide side by side saja biar lebih jelas ya. Sebentar. Oke, ini saya kecilkan. Nah, ini tadi image-nya. Nah, mungkin ini kan memang beda ya, gambarnya nggak sama. Ini tadi kita gambar kita kan anjing, kalau ini kan gambar apa namanya,
gambar PCB gitu kan ya. Nah ini sebetulnya yang gambar yang terang ya, yang pixel yang bukan pixel saya, frekuensi yang nilainya tinggi gitu ya, itu harusnya nilainya berada di tengah. Kalau ini kebalikannya, yang di tengah itu malah gelap ya, frekuensinya malah rendah. Kalau di sini kan frekuensinya tinggi gitu kan ya. Kita harus ubah ya, yang frekuensinya tinggi itu berada di tengah dibandingkan kalau kita taruh di pojok sini, gitu kan ya. Karena secara default kalau kita menggunakan discrete Fourier transform ya, itu dia akan memiliki ya nilai frekuensi yang tinggi itu, yang nilainya tinggi itu akan berada di pucuknya. Nah, kita harapkan harusnya nilai yang frekuensinya tinggi itu berada di tengah, yang terang itu harusnya di tengah. Tujuannya apa? Itu nanti akan mempermudah proses filtering. Nah, nanti akan saya jelaskan proses filteringnya. Nanti akan lebih mudah jika nilai frekuensi tinggi itu berada di tengah, ya, dibandingkan berada di pojok gitu kan ya. Oke, jadi gini. Kita ingin ubah dulu ya, yang terang ini kita jadikan di tengah. Itu caranya gimana? Nah, caranya ini ada tahapan selanjutnya. Saya coba share kembali ininya, biar lebih jelas ya. Nah, ini kita sudah lakukan konversi dari domain spasial ke domain frekuensi, tapi ini masih belum sesuai dengan keinginan kita karena nilai terangnya ini berada di pojok. Kita mau buat nilai terangnya ini berada di tengah. Nah, caranya kita butuh yang namanya tahapan tambahan. Ya. Tahapan tambahannya ini saya coba buat variabel baru lagi ya. Nah, saya buat variabel namanya img_shift ya. Ini nanti tujuannya adalah variabel ini merepresentasikan domain frekuensi yang mana nilai terangnya ini berada di tengah. Nah, caranya gimana? Kita panggil lagi fungsi dari NumPy np.fft ya, fft_shift seperti ini ya, fft_shift. Nah, di dalamnya ini kita masukkan ini ya, kita masukkan parameter dari img FFT-nya yang sebetulnya nilai pixel yang terang ya, yang nilai terangnya itu ada di pojok sini, gitu ya. Nah, tapi ya kita coba tampilkan ya. Nah, kita tampilkan. Ini saya coba copy dulu. Nah, agar terlihat dengan mata kita ya. Jadi di sini saya buat magnitude spectrum _2. Ini saya ganti dengan img shift ya. Seperti ini. Oke, jadi ini yang ada, yang saya beri nama img, yang saya awali variabel itu dengan img, ini sebetulnya adalah image aslinya ya, yang kita ubah ke domain frekuensi. Yang akan kita proses itu yang ini sebetulnya, bukan yang magnitude spectrum. Kalau ada kata-kata magnitude-nya ini ya, saya bedakan ya variabelnya ini jadi dua kan ya, img sama magnitude ya. Yang magnitude ini hanya kita gunakan agar mata kita bisa melihat sebetulnya seperti apa sih domain frekuensi. Walaupun nanti yang kita proses itu harusnya yang ini sama ini ya, bukan yang magnitude ini. Ini agar bisa kita lihat dengan mata kita. Kalau kita lakukan ini ya, kita gunakan ImShow ya untuk menampilkan itu agar terlihat dengan mata kita. Oke, jadi ini saya coba ganti dengan magnitude spectrum. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya jadi seperti ini. Yang ada di tengah ini yang terang gitu ya. Sebenarnya terang itu artinya apa sih ya? Kita coba kembali lagi ke slide ya. Kita coba lihat lagi. Oke, kita punya yang namanya high frekuensi sama low frekuensi di sini kan ya. Mana tadi? Nah. Oke. Nah. Nilai frekuensi yang tinggi itu ya, nilai frekuensi yang tinggi itu adalah yang mana di dalamnya itu banyak perubahan pixel gitu kan ya. Di domain spasialnya ada rapid pixel
to pixel change gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita punya gambar teks atau tekstur, itu pasti nilai frekuensinya akan tinggi. Jadi nilai frekuensi, nilai image yang sudah kita ubah ke dalam domain frekuensi, nanti nilai frekuensinya akan tinggi. Nah, sedangkan low frekuensi ini adalah nilai yang rendah frekuensinya. Jadi kalau kita punya image yang nilai pixelnya itu tidak ada perubahan yang signifikan, nah kita bisa sebut image kita kalau kita sudah ubah ke domain frekuensi itu adalah nilai frekuensinya rendah. Nah, seperti apa sih yang kalau kita lihat di sini ya? Kita coba lihat kembali di slide-nya, di code-nya. Ini mana frekuensi yang rendah, mana frekuensi yang tinggi. Nah, yang terang ini ya, yang terang ini dia merepresentasikan nilai frekuensi yang rendah ya. Kalau terang itu rendah, kalau hitam itu tinggi. Kalau gelap itu tinggi, kalau terang itu rendah. Jadi gambar seperti ini yang sudah kita ubah ke dalam bentuk domain frekuensi ya. Nilai terang ini merepresentasikan ya frekuensi yang rendah seperti itu. Ini frekuensi yang rendahnya itu ada di tengah sini. Sedangkan frekuensi yang tingginya ada di pojoknya ini. Nah, nanti kalau kita ingin melakukan filtering di domain frekuensi, itu ada smoothing sama sharpening. Kalau smoothing, kita akan ambil nilai frekuensi yang rendah. Jadi yang tinggi ini akan kita hapus. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita ingin melakukan sharpening, nilai frekuensi yang rendah itu kita hapus, kita biarkan nilai frekuensi yang tinggi. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Nah, nanti kita menggunakan filtering. Seperti itu. Oke, mungkin ini saya coba tampilkan menggunakan subplot saja ya, biar terlihat lebih mudah untuk dipahami. Oke, saya buat plt.subplot. Saya gunakan fix size-nya misalnya berapa ya? 10,10 saja. Oke. Oke, seperti ini. Nah, kita pakai subplot ya, seperti ini. Satu, misalnya itu ya, kita punya satu row dan 3 kolom ya. Yang pertama, image aslinya yang mau kita tampilkan. Original image. Ini tinggal kita copy saja. Ini untuk gambar yang kedua, ini gambar yang ketiga. Ini kita ganti dengan magnitude spektrum ya. Magnitude spektrum. Yang ini kita ganti dengan magnitude spektrum underscore 2. Oke, yang ini kita coba hapus. Nah, kalau kita lihat nanti seperti ini ya. Ini original image-nya. Kita lakukan transformasi ya menggunakan discrete Fourier transform, tapi tidak cukup sampai di sini. Agar nanti mempermudah proses filtering, kita letakkan nilai frekuensi yang rendah itu berada di tengah. Kalau tadi saya salah bilang mungkin ya, saya sempat bilang kalau yang putih yang gambarnya cerah itu nilai frekuensi yang tinggi. Salah ya, yang betul yang gambarnya terang ini ya, yang frekuensi terang ini itu merupakan atau merepresentasikan nilai frekuensi yang rendah. Sedangkan yang hitam itu yang tinggi. Nah, ini kita lakukan shifting ya, istilahnya itu shifting. Shifting kita jadikan ya yang nilai frekuensinya rendah itu berada di tengah. Jadi ibaratnya ini kalau kita bisa gambarkan, kita punya 4 part ya, atau 4 part ya. 4 part bagian di sini kan ada seperti ini ya. Ini cara kerja shifting seperti ini sebetulnya. Ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4 ya. Kita lakukan shifting, kita lakukan rotating sebanyak 180 derajat gitu ya. Nanti jadinya akan seperti ini. Nah,
Jadi nanti nilai frekuensi yang rendah itu berada di tengah. Itu nanti tujuannya akan mempermudah proses filtering. Ini kita masih belum membahas filtering ya. Kita masih membahas konversi dari domain spasial ke domain frekuensi. Nah, saya ulangi lagi ya, mungkin tadi ada yang masih belum jelas. Jadi sebetulnya di sini ya, ini kenapa kita pakai ini np.log ya. Kenapa kita menggunakan logarithmic transformation? Karena sekali lagi ya, kalau kita langsung show-kan ini nanti error pasti. Ini error nggak ya? Nah, kan error ya. Ini juga kita ganti misalnya IMG shift gitu ya. Ini kita coba. Ini aja kita ganti shift. Error juga kan ya. Nah ini memang kalau kita pengen tahu ya isi dari IMG shift ini sebetulnya data type-nya itu apa sih? Kita coba print ya. img_fft.dtype. Nah, kompleks 128 ya. Kalau yang magnitude spectrum ini kita coba lihat. Float 64. Ini kalau kita lakukan ini ya, logarithmic transformation, dia akan secara otomatis mengubah IMG FFT ini ke dalam bentuk float 64. Anda nggak usah bingung, apakah butuh convert scale to ABS ya, apakah butuh mengharuskan nilainya itu antara range 0 sampai 255, nggak butuh itu. Ini tujuannya hanya agar bisa kita lihat dengan mata kita kalau kita mau tampilkan menggunakan IM show ya, kita menggunakan magnitude spectrum yang berasal dari logarithmic transformation dari variabel IMG FFT sama IMG underscore shift gitu ya. Magnitude spectrum. Ini magnitude spectrum 2. Nah ini original image, yang ini bukan original image ya. FFT before shifting. Yang ini after shifting. Nah, sekali lagi yang akan kita proses nanti ya. Yang akan kita proses nanti bukanlah yang magnitude spektrum ini sama ini, tapi yang akan kita proses tetap yang ini. Karena apa? Tadi sekali lagi ya, ini kan agar saya bisa menjelaskan secara intuitif ya, atau mungkin Anda bisa memahami secara intuitif itu biar kita bisa membayangkan apa proses yang terjadi di dalam discrete Fourier transform. Nah ini sebetulnya nggak bisa kita lihat ya, isinya nggak bisa kita lihat. Nah kita lakukan yang namanya logarithmic transformation agar kalau kita show kan menggunakan IMG itu terlihat. Ya sebetulnya gambar aslinya nggak seperti ini sih. Gambar aslinya nggak seperti ini. Nilainya ya, tapi kalau kita coba lakukan logarithmic transformation, itu kita bisa ilustrasikan seperti ini domain frekuensi dari original image-nya. Jadi nilai frekuensi yang rendah itu berada di tengah. Oke, mungkin sampai situ ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ya. Mungkin bisa dipahami terlebih dahulu ya, sambil Anda coba ini ya, coba di laptop Anda, code ini memang nggak saya sediakan di slide ya, ini Anda coba lakukan coding dulu untuk mengubah dari original image ke domain frekuensi ya. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas tahapan filteringnya, karena yang baru kita bahas itu masih di tahapan ini ya, masih di tahapan satu ini, sorry. Yang kita lakukan masih di tahapan ini ya, Fourier transform, belum di filtering dan belum juga di inverse Fourier transform. Yang kita lakukan masih di sini, gitu. Oke, silakan Anda coba dulu di Jupyter Notebook atau Google Colab Anda masing-masing ya. Ini kita menggunakan aset ini 00/papi.jpg. Ini yang kita gunakan. Oke, sambil mungkin saya kasih waktu 10 menit ya untuk mencoba
sambil Anda pahami code-nya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan Anda bisa tanyakan nanti. Oke, saya break dulu 10 menit sambil Anda coba implementasikan. Nanti kita kembali lagi, kita akan bahas kelanjutannya untuk filteringnya jam 11 ya. Silakan Anda coba dulu. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tanya atau tulis di chat boleh ya. Silakan. Oke, sudah dicoba ya. Mungkin sebelum saya lanjut ada pertanyaan dulu mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya stop share dulu. Mungkin ada yang mau menunjukkan code-nya sudah berhasil jalan atau enggak. Brian Immanuel, bisa share screen coba ditunjukkan code-nya, mungkin bisa ditunjukkan. Bisa jalan atau enggak? Oh, baik, Pak. Ya. Yang lain kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau tadi penjelasannya masih kurang jelas boleh ditanyakan. Silakan sebelum nanti kita lanjut ke filtering ya. Lebih baik kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Bisa ya? Code saya, Pak. Iya, sudah bisa. Ada yang masih belum paham nggak antara waktu mengubah dari domain spasial ke domain frekuensi dari code-nya ini, mungkin ada yang masih belum dipahami? Brian, mungkin ada yang... Oh, kalau dari saya sudah aman sih, Pak. Oke, sudah aman ya. Oke, udah. Terima kasih. Boleh stop share. Oke, terima kasih. Oke, kalau dari... bentar, saya coba lihat. Siapa ya? Nur Fitriana coba. Fitri ya, silakan bisa share screen. Pak, izin share screen ya. Ya, silakan. Bisa ya. Oke, ada yang masih belum dipahami mungkin Fitri dari? Dari saya sudah aman sih, Pak. Oke, sudah aman ya. Ya. Ya, terima kasih. Boleh stop share lagi. Baik. Saya coba share kembali ya. Oke. Ya mungkin saya coba ulangi sedikit lagi ya. Nah, kenapa kok kita menggunakan variabel ini ya? Kenapa kita pisahkan? Sekali lagi memang karena tujuan kita agar kita bisa memahami secara intuitif ya apa yang terjadi di domain frekuensi ya. Kita buat variabel magnitude spektrum sama magnitude spektrum 2 ya, sama IMG FFT dan IMG shift. Sekali lagi yang akan nanti kita lakukan pemrosesan itu yang ini ya, yang ini, bukan yang ini. Ini hanya untuk menampilkan di matplotlib saja, biar terlihat gambarnya, biar mata kita bisa melihat ya isi dari domain frekuensi yang sudah kita ubah dari domain spasial. Karena nanti pemrosesnya tetap di sini. Filteringnya tetap di sini. Karena tadi saya coba tunjukkan ya, kalau kita lihat type-nya dari IMG FFT sama IMG shift ini bukan float 64, tapi kompleks 128 tadi kan ya. Dan kalau kita coba tampilkan menggunakan IMShow miliknya matplotlib, itu dia nggak bisa tampil. Sehingga kita coba ubah dulu ke dalam bentuk float 64 menggunakan logarithmic transformation ya. Terus bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Ya, apa namanya, domain frekuensinya seperti ini. Tapi sebetulnya nggak kayak gini ya, nggak kayak gini. Ini kan memang terang gitu kan ya. Ini memang nilainya kan terang gitu kan ya. Tapi sebetulnya itu terangnya itu nggak kayak gini. Kalau kita coba lihat pakai mata kita itu tetap nggak kelihatan. Perbedaannya nggak signifikan dengan yang ada di pojok sini. Nah, tapi kalau kita menggunakan logarithmic transformation ya, seperti yang kemarin kita sudah pelajari kan, kita bisa meningkatkan kontrasnya kan. Tapi tujuannya bukan untuk filtering, bukan untuk melakukan enhancing pada image kita, hanya
tujuannya biar kita kelihatan gitu aja. Biar mata kita bisa melihat mana frekuensi yang rendah, mana frekuensi yang tinggi. Nah, seperti itu. Karena memang sekali lagi domain frekuensi ini agak abstrak gitu kan ya. Agak abstrak. Jadi kalau kita mau memahami memang butuh seperti ini ya, butuh tahapan seperti ini agar mata kita itu bisa melihat perbedaannya di domain frekuensi. Ya karena ini hanya untuk ilustrasi saja gitu kan ya. Kita nggak perlu memastikan bahwa nilai pixel yang ada di domain frekuensi ini ya itu rentangnya antara 0 sampai 255 karena sebetulnya ini bukan pixel dia, tapi frekuensi, nilai frekuensi, bukan nilai pixel. Jadi nggak masalah walaupun nilainya itu tidak ada di range 0 sampai 255. Nah, kita gunakan IMShow default saja. Kalau kita nggak menggunakan Vmin sama Vmax-nya 0 sampai 255 kan ya otomatis ya nilai frekuensi yang tinggi ya yang direpresentasikan di IMShow ini itu nanti ya warnanya putih, yang rendah ya nilainya hitam seperti itu. Oke. Kita lanjut ya ke tahapan berikutnya. Kita masuk ke filtering ya. Untuk yang filtering ini saya coba menggunakan menggunakan gambar yang lain ya. Saya gunakan gambar yang lain. Ini saya coba kasih teks saja di sini. Ya. Ini untuk filtering ya. Filtering in frequency domain itu ada dua. Seperti yang tadi saya sudah sempat jelaskan ya. Yang pertama itu adalah low pass filter. Ini gunanya untuk smoothing. Dan yang kedua adalah high pass filter. Itu gunanya untuk sharpening seperti ini. Apa bedanya low pass filter sama high pass filter selain untuk kegunaannya ya untuk smoothing sama sharpening? Sebetulnya gini, ini ada low pass sama high pass. Artinya ada kalau kita bilang low pass, kita biarkan nilai frekuensi rendah itu masih tetap ada. Nilai frekuensi rendah kita biarkan nilainya tetap ada. Sedangkan kalau high pass, kita biarkan nilai frekuensi yang tinggi itu masih tetap ada. Kita saring yang filternya yang tinggi, kita saring nilai frekuensi yang tinggi, yang rendah kita hilangkan. Kalau untuk yang high pass filter, kalau low pass filter, kita saring nilai frekuensi yang rendah, ya, kita hilangkan nilai frekuensi yang tinggi. Nah, kalau melakukan filtering ya low pass sama high pass ini, karena kita bisa pastikan ya bahwa tadi nilai frekuensi yang rendah itu berada di tengah ya, pasti akan lebih mudah melakukan filtering seperti ini. Kalau kita lakukan shifting ya seperti ini, kita bisa bedakan semakin nilainya ke tengah ya, ke titik tengah ini, titik lokasi yang ada di tengah ini, maka dia nilai frekuensinya akan semakin rendah, gitu kan ya. Sedangkan semakin ke pucuk ya, itu nilai frekuensinya akan semakin tinggi. Kalau kita sudah melakukan shifting ya, kita pastikan bahwa nilai frekuensi yang rendah itu di tengah, yang tinggi itu ada di pucuk ya, itu nanti akan lebih mudah melakukan yang namanya filtering, seperti itu. Oke, tahapannya seperti apa ya, ini kita coba panggil image yang baru saja ya. Saya bikin sebuah variabel img lagi. Saya panggil image ini ya, karakter.tif. .tif. Nah, kita coba lihat di sini. Karakter.tif tadi ini ya, itu gambar. Oh, nggak bisa. Atau saya coba tampilkan di sini. Nah, kalau yang TIF kalau kita buka lewat browser nggak kelihatan ya. Bentar. Nah ini ya karakter.tif ini yang saya mau tampilkan, itu gambar ini ya, karakter.tif. Nah tadi seperti yang saya jelaskan,
kalau kita punya gambar seperti ini ya, berarti otomatis kan ada teks di sini ya. Ada kemungkinan nilai frekuensinya cukup tinggi ya di image ini. Nah, ini kita lakukan low pass filter untuk smoothing ya. Ingat ya, kalau low pass filter kita biarkan nilai frekuensi yang rendah tetap ada. Kita saring nilai frekuensi yang rendah, yang tinggi kita hapus. Oke, caranya gimana? Kita kembali lagi ke code-nya. Oke. Oke, ini kita coba tampilkan dulu. Kita pastikan sudah ada image-nya img, map sama dengan gray. Oke, ini gambarnya sudah bisa kita lihat. Oke, kita coba bikin filternya dulu. Nah, kita bikin filternya dulu. Jadi filternya seperti apa? Oke, saya coba tuliskan dulu code-nya. Ini kita nggak ubah ke dalam bentuk domain frekuensi dulu ya. Kita coba bikin filternya dulu. Nah, filternya ini kita ukurannya sama dengan ukuran dari image yang mau kita lakukan filtering. Ini kita bisa lihat ya. Kita coba lihat shape-nya itu berapa ya. Print img.shape ya. Nah, kita bisa lihat ukurannya adalah 688 kali 688. Seperti yang tadi saya jelaskan, perbedaan antara domain spasial dan domain frekuensi. Kalau di domain frekuensi ini, filter kita atau bisa kita sebut sebagai kernel mask ya, filter, kernel sama mask ya, itu merefer ke sesuatu yang sama, yaitu ini filter ya. Jadi kita bikin filternya ukurannya juga 688 kali 688. Oke. Kita akan bikin filter yang ukurannya sama ya. Jadi kita coba bikin filternya dulu. Oke, di sini saya coba definisikan rows sama kolom dulu. Oke, nanti saya akan jelaskan. Ada rows, ada kolom. Itu ukurannya adalah sama dengan ukuran dari image yang kita miliki di sini. Nah, karakter .if. Jadi rows sama kolom ini nanti akan memiliki nilai nilainya ya 688 kali 688 ya. Oke, 688 kan ya ukurannya. Jadi row sama kolom ini merepresentasikan dimensi dari masknya nanti atau filternya nanti. Oke, setelah itu saya akan coba bikin yang namanya C row ya, sama C kolom. Oke, gunanya untuk apa? Saya coba jelaskan ya. Setelah ini saya coba ketikkan dulu. Ini C row sama C kolom ini saya ambil dari nilai rows dibagi 2 dan columns ya dibagi dengan 2. Tujuannya agar nanti saya bisa dapat ini titik tengah ini. Karena nanti kan kita mau melakukan yang namanya filtering kan ya. Nah, akan lebih mudah jika nanti kita bikin filternya itu ada di tengah sini. Oke. Itu intro terkait dengan apa ya, kenapa saya bikin C row sama C kolom di sini ya. Oke, saya coba print dulu C row sama C kolomnya, C row sama C kolomnya, print C row, C kolom seperti ini ya. Itu harusnya nanti nilainya ya separuhnya dari ini. Oke, ini saya coba komen saja dulu, ini saya komen. Oke. Nah, setelah itu saya akan bikin masknya, mask atau filter ya. Saya bikin filter aja, filter atau gini aja, mask aja deh. Mask sama dengan np.zeros ya. Ini gunanya untuk apa? Nanti saya jelaskan. Saya coba ketikkan dulu ya. np.zeros ya. Ukurannya adalah sama dengan rows dan columns ya. Jadi saya akan bikin sebuah NumPy array ya, yang ukurannya itu sama dengan ukuran digital image-nya ya, rows sama columns ya. Dengan tipe data type-nya adalah integer 8. Nah, kalau seperti ini kira-kira mask ini dia bentuknya seperti apa? Ada yang bisa
itu enggak membayangkan enggak? Kira-kira nanti mas ini bentuknya seperti apa atau visualisasinya seperti apa kalau saya definisikan code seperti ini? Ada yang bisa menjawab mungkin? Apakah nilainya hitam semua? Apakah nilainya putih semua? Ada yang bisa menjawab? Mungkin hitam semua. Hitam semua, ya. Kita coba lihat ya. Karena kan saya kasih np.zeros kan, berarti otomatis nilainya adalah 0 semua. 0 itu berarti hitam kan ya pixelnya, betul. Ini saya coba ya. Hitam semua ya. Hitam semua, ukurannya sama dengan ukuran dari ukuran dari karakter.tif tadi ya. Ukurannya sama. Oke, sebentar. Saya biar nampilkannya lebih mudah, saya bikin plt.subplot saja dulu ya. Ukurannya mungkin fix size-nya saya kasih 15,10 saja. Plt.subplot 15,10 ya. Sebentar, plt.subplot tadi img-nya biar menampilkannya lebih enak gitu ya. Yang kedua ini tadi masnya. Ini kan gambarnya kita punya 2 buah image yang ukurannya sama. Ini nanti kita mau jadikan filter. Oke, apakah filternya cuma hitam gini? Nah, bukan, filternya nggak cuma hitam kayak gini. Nah, kita coba modifikasi lagi masnya ini ya ke bentuk yang baru. Nah, jadi di sini mas sama dengan mas ini saya coba edit ya, yang mana nilai tengahnya gitu ya. 0 dikurangi 30 titik 20 plus 30 ya. Jadi nilai titik tengah yang ada di sini ya ke atas sama ke bawah ya, yang ada di sini. Ke atas sama ke bawah ya. Sama si call dikurangi 30 titik 2 si call plus 30. Saya jadikan nilainya sama dengan 1. Jadi nanti kalau saya coba cetak ya. Nah, saya akan membuat satu area di tengah ini yang nilainya itu 1 atau 255 ya. Nah, kita umpamakan 1 saja, 1 ya. Jadi nanti nilai pixelnya itu dia binary, yang ini 0, yang ini 1. Kalau kita show-kan pakai IMShow tanpa menggunakan Vmin sama Vmax kan otomatis nilai yang tertinggi akan jadi putih, yang terendah nilainya jadi hitam kan ya. Nah, saya bikin kotak di sini kan ini itu ya operasi nampai biasa, harusnya Anda juga sudah paham waktu mengambil data science programming ya. Kalau kita bikin indeks seperti ini ya, 0 minus 30 plus 0 plus 30. 0 sama si call ini kan nilainya ini ya, separuhnya dari row sama kolomnya. Jadi kalau saya plus 30 min 30, atas bawah ya, ini atas bawah saya kasih nilai 1, kanan kiri ya, saya kasih nilai 1 juga. Jadi nanti kita punya bentuk mas seperti ini. Nah, kenapa kok kita bikin area putih di tengah ini? Nah, kita kembali lagi di sini. Kan kita mau melakukan filter ya. Kalau mau low pass filter ya, kalau kita mau melakukan low pass filter otomatis kan nilai frekuensi yang rendah ini kita biarkan tetap ada. Yang ada di sekitarnya yang nilai frekuensinya tinggi mau kita hilangkan. Kalau kita punya mas seperti ini, nanti kalau kita kalikan ya dengan domain frekuensi kita, otomatis kan kita hanya mengambil nilai frekuensi yang rendah kan ya, yang nilai frekuensinya tinggi kita kalikan dengan 0, gitu kan ya. Nah, kita mau mengambil saja, kita mau menyaring gitu ya istilahnya ya, menyaring nilai frekuensi yang rendah. Nah ini tapi kita belum ubah ke dalam bentuk domain frekuensi kan ya, karakter.tif ini kita mau ubah ke dalam bentuk domain frekuensi terlebih dahulu. Oke, seperti biasa ya, tadi kita coba bikin
variabel img underscore fft ya. Nah, sama dengan np.fft.fft2 kita taruh di sini img. Ini saya coba kasih komen ya. Convert spatial domain to frequency domain. Gini ya. Nah, ini belum cukup sampai sini ya. Bentar, ini saya coba bagi code-nya ya jadi 2 gini aja. Ini ada code yang ada di atas tanda pagar sama di bawah tanda pagar ya. Yang di atas ini adalah yang variabel aslinya. Kalau yang ini hanya untuk ini ya, visualisasi saja. Nah, seperti tadi kan saya mau membuat 2 buah variabel yang berbeda kan, magnitude spektrum sama IMG FFT sama IMG FFT sama IMG shift kan ya. Ini kan yang mau kita proses variabel aslinya, ini yang hanya untuk visualisasi. Sebetulnya kan ini sama gitu kan ya. Istilahnya itu ya merepresentasikan 2 buah array yang sama tapi dengan sedikit tambahan agar bisa divisualisasikan. Nah, ini saya bagi jadi 2. Operasinya saya bagi jadi 2. Yang di atas ini untuk real gitu ya, real variabel gitu aja ya. Yang ada di sini yang real variabel, yang ada di bawah sini untuk visualisasi. Oke. Nah, ini saya coba lakukan ya. Di sini kan untuk visualisasinya kita bikin magnitude spektrum gitu ya. Magnitude spektrum sama kayak tadi, saya copy saja biar cepat. Nah, ini sebentar, ini untuk visualisasinya. Ini saya coba lanjutkan dulu yang ini. IMG FFT shift gitu ya. Ini variabel ini untuk menampung IMG FFT yang sudah kita lakukan shifting. Biar nanti frekuensi yang nilainya rendah itu berada di tengah. Nah, saya gunakan np.fft ya. fft.fft shift gini ya. FFT shift, kita masukkan IMG underscore FFT. Nah, jadi ini yang IMG FFT underscore shift ya. Ini yang sudah kita letakkan di tengah itunya, apa namanya, yang frekuensi yang rendah. Nah, yang ini yang magnitude spektrum ini saya langsung ambil dari yang sudah dilakukan shift saja ya. Jadi ini saya tuliskan FFT shift ya. Yang saya coba tampilkan yang ini saja langsung ya, biar nggak terlalu lama. Oke. Jadi ini kalau mau saya tampilkan ya di sini misalnya IMG-nya sama, ini saya copy, saya taruh di sini. Sebentar, apakah ada yang salah? Oh kok ini, sorry, yang ini ya yang saya mau tampilkan. Ini saya copy, saya paste di sini. Nah, oke. Ini saya sudah punya 2 buah gambar ya. Yang ini yang domain spasial, ini domain frekuensinya. Misalnya di sini saya tambahkan lagi di sebelah kanannya itu masnya tadi ya, filternya. Ini saya ganti 3 kolomnya. Ini saya ganti dengan mas. Oke. Ini magnitude spektrumnya ya. Jadi ini domain frekuensi yang sudah kita ambil. Yang ini merupakan domain frekuensi dari domain spasial gambar ini ya. Jadi ini kita ubah ke domain frekuensi, tapi ini yang untuk visualisasi saja. Gitu ya. Oke. Terus ini filternya. Oke, kita sudah melakukan yang namanya shifting. Jadi frekuensi yang rendah ini sudah berada di tengah. Langkah selanjutnya
Ini saya coba kasih komen dulu. Ya, shifting. Saya kasih komen biar Anda bisa mengingat ya. Shifting and the low frequency into the center of image gitu ya. Ini untuk visualisasinya ini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita sudah lakukan shifting. Tahapan selanjutnya ini kita melakukan filtering ya. Karena kita sudah lakukan shifting, kita sudah punya masknya juga ya. Langkah selanjutnya kita bikin variabel lagi di sini ya. Kita bikin variabel, kita beri nama dengan, kita kasih komen dulu ya. Filter di frekuensi domain image ya, using mask atau kernel. Nah, di bawah ini saya bikin variabel baru namanya img_fft_shift gitu ya. Ini kenapa saya kasih underscore biar nanti Anda tahu variabel ini tuh variabel yang saya gunakan untuk mengubah dari domain spasial ke domain frekuensi. Kalau ada underscore shift ini yang sudah kita lakukan shifting. Kalau ada underscore filter ya seperti ini yang sudah dilakukan filtering ya, biar estafet gitu, nama variabelnya estafet biar lebih mudah dipahami. Ini saya ambil dari yang semula ini ya, ini yang variabel yang sebelumnya ini saya lakukan filtering ya menggunakan mask ya. Mask ini yang tadi yang sudah kita buat tadi ya. Jadi ini kita kalikan dengan ini. Otomatis kan kalau ini kita kalikan ini nilainya 1, ini nilainya 0. Jadi yang nilainya yang ada di tengah ini masih tetap sama. Kita kalikan dengan 1 kan ya. Ini kayak perkalian matriks ya. Perkalian matriks tapi bukan wise multiplication. Tapi ini kita kalikan saja. Yang letaknya itu sama, itu kita kalikan dengan masknya nih. Jadi posisi pixel yang ada di sini ya kita kalikan dengan posisi pixel yang ada di filternya. Nah, terus ini kita coba kalikan ya. Nah, ini kita kalikan. Nah, biar lebih mudah untuk dilihat juga ya. Kita bikin yang ini magnitude spektrumnya juga. Nah, di sini kita bikin magnitude underscore spektrum underscore filter ya. Di sini ini kita kalikan dengan, jadi yang magnitude spektrum ini kita kalikan dengan mass ya. Kita kalikan dengan mass ya. Oke. Nah, ini kita coba IM show-kan. Oke, sebentar. Saya coba cek dulu. Oke ya. Jadi ini kan ini representasinya kan ini kan ya. Jadi kalau ini representasinya ini nanti. Oke, saya coba tampilkan dulu misalnya di sini saya kasih. Nah, ini saya copy. Oke, ini saya coba ganti dengan ini. Oke. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini merupakan hasil perkalian ini dengan ini. Jadi yang ada di sekitar sini ya, kita kalikan dengan 0 kan nilainya pasti 0 kan di sini. Oke, ya ini memang nggak sama persis ya. Tapi kalau kita coba lihat di sini ya, kita hanya filter, kita hanya dapatkan nilai frekuensi yang rendah. Seperti itu. Ini kan 0, kita kalikan dengan ini kan hasilnya juga 0 kan ya. Oke, setelah itu kita coba lakukan tahapan selanjutnya. Ini sudah kita kalikan ya. Kita sudah kalikan. Langkah selanjutnya ini kita mau ubah ke domain spasial kembali. Gitu kan ya. Kita sudah filter, kita sudah ambil nilai frekuensi yang rendah.
Ya, kita biarkan nilai frekuensi yang rendah itu tetap ada, yang tinggi kita hilangkan. Kita coba lakukan inverse dari domain frekuensi ini ke domain spasial kembali. Tapi untuk melakukan pengubahan dari domain frekuensi ke domain spasial, kita juga perlu melakukan inverse shift ya. Jadi yang nilai frekuensinya rendah ini kita kembalikan lagi ke pojok. Nah, sebelum kita ubah ke dalam domain spasial kembali. Jadi langkah selanjutnya yang kita lakukan ya, ini saya coba Oke, jadi kita lakukan, kita pindahkan yang rendah itu ke pojok lagi. Kita bisa sebut sebagai inverse shift gitu ya. Inverse shift. Jadi ini yang sebelumnya ini kita copy lagi, kita kasih underscore di sini, kita lakukan inverse shift gitu ya. Nah, kita tambahkan EF shift gitu ya. Jadi ini inverse shift. Nah, caranya gimana? Ini kita bisa gunakan np.fft ya, .efft shift ya. Ini namanya inverse shift gitu ya. Nah, di dalamnya ini kita kasih variabel ini. Oke. Nah, ini inverse shift, tahapan inverse. Saya kasih dulu inverse shift ini ya. Inverse shift. Terus nah, begitu juga untuk yang visualisasinya kita juga lakukan inverse shift ya. Ini kita copy. Ini underscore EF shift ya. Nah, ini kita coba copy saja dari sini. Ini kita copy sama dengan ini, kita tinggal ganti saja dengan magnitude spektrum filter. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ini kita punya ini ya, kita coba ganti lagi di sini. Kita coba tampilkan ya. Ya, ini tahapannya memang agak banyak gitu ya, tapi nanti kalau Anda lihat kembali sebetulnya simpel kok ini. Oke. Ini saya copy. Ini saya ganti 5. Ini saya ganti. Saya coba tampilkan ya. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, ini kan nilainya kembali ke sini kan ya. Ke pojok sini kan ya. Nah, pojok sini. Nah, setelah itu baru kita lakukan yang namanya inverse discrete Fourier transform. Kita kembalikan lagi ke domain spasial. Nah, gimana caranya? Ini kita tinggal copy saja. Ini kita copy. Ya, ini kita tambahkan satu lagi yaitu E Fourier, artinya adalah inverse Fourier. Jadi kita ubah ke domain spasial lagi, kita tambahkan np.fft .efft2 efft2, terus di dalamnya ini kita tambahkan variabel sebelumnya. Oke. Nah, setelah itu ya, ini untuk yang ininya, untuk yang visualisasinya kita juga bisa lakukan ya di sini. Tapi yang visualisasi nggak perlu deh. Yang visualisasi ini kita gunakan ini nanti sudah bisa kita tampilkan pakai EM-Show sebetulnya. Jadi nggak perlu kita lakukan visualisasi ya di sini. Oke, tapi sebelum itu ini kan kita sudah ubah ke dalam bentuk domain spasial kembali kan ya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita butuh yang namanya ini tahapan lanjutan di sini ya. Jadi ini saya coba copy dulu, saya coba tuliskan dulu ya. Sama dengan kita gunakan np.abs ya, biar nanti nilainya nggak ada yang negatif. Nah, ini nggak ada yang negatif, nilainya nggak ada yang negatif. Nah, selain itu kita juga tambahkan di sini cv2
convert scale to fps. Biar nanti rentangnya itu berada di antara 0 sampai 255. Jadi memang tahapannya seperti ini ya. Kita absolutkan dulu nilainya, ya. Kita absolutkan dulu biar nanti nggak ada nilai negatif. Baru nanti kita jadikan rentangnya kembali ke 0 sampai 255. Nah, seperti ini. Nah, oke, sudah. Kita nanti coba tampilkan ya. Di sini saya coba ganti ukurannya jadi 2x3 saja. Ini 2x3 ya ukurannya, 2x3. Saya coba copy. Nah, ini jadi 6 ya. Ini saya ambil dari sini. Yang sudah diubah ke domain frekuensi, domain spasial kembali. Nah, oke, kita lihat. Nah, kita mendapatkan gambar baru yang lebih smooth gitu ya. Karena kita melakukan yang namanya low pass filter. Low pass filter itu tujuannya untuk smoothing. Kalau high pass filter itu untuk sharpening. Nah, bagaimana untuk melakukan ini, melakukan sharpening ya? Kita tinggal ubah saja sebetulnya di sini. Ini misalnya kita jadikan untuk sharpening ya. Yang semula zeros kita gunakan ini, kita gunakan np.once untuk nilainya biar itu kebalikannya gitu ya. Nah, ini kebalikannya, jadi untuk yang tengah itu kita jadikan 1. Nah, ini kalau sharpening ya, biasanya kita gunakan untuk ini ya, edge detection. Nah, ini kalau kita ubah ke high pass filter, kan ada 2, high pass sama low pass kan ya, high pass sama low pass. Kalau yang ini yang high pass, kita jadikan kebalikannya. Nah, nanti jadinya edge detection. Seperti itu. Kalau low pass ya, ini kita tinggal ganti ini zeros, ini 1. Ini kalau untuk yang low pass. Kalau high pass biasanya digunakan untuk sharpening, lebih mengarah untuk edge detection. Kalau low pass ya untuk smoothing ya, atau untuk noise, menghilangkan noise gitu ya. Ini bisa dimainkan, ini nanti diubah-ubah nilainya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ya. Oke, mungkin memang tahapannya agak sedikit banyak ya. Ini cukup banyak tahapannya. Mungkin Anda bisa coba implementasikan dulu sambil Anda ketik di Google Colab atau Jupyter Notebooks. Kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Saya kasih waktu mungkin 15 menit ya untuk mencoba ini ya, mencoba code ini di laptop Anda masing-masing. Nanti kita coba diskusikan pukul 11:52. Ya, nanti setelah itu baru saya jelaskan untuk homework-nya, PR-nya. Oke, silakan Anda implementasikan dulu untuk ininya, code-nya. Ini saya coba kecilkan mungkin biar bisa terlihat ya. Oke. Ya, silakan Anda coba dulu. Nanti kalau ada pertanyaan ya silakan bisa dituliskan di chat atau nanti bisa kita diskusikan ya. Oke, silakan dicoba dulu. Terkait dengan tugasnya. Oke, sambil nunggu pertanyaan ini saya coba jelaskan tugasnya ya. Oke, jadi tugasnya adalah nanti Anda akan mencoba ya kernel untuk atau filter untuk melakukan filtering di domain frekuensi, tapi ini agak sedikit berbeda dengan yang sudah kita bahas tadi di implementasi di Python yang sudah kita bahas barusan ya. Ini Anda menggunakan yang namanya Gaussian, ideal, sama Butterworth filtering. Ya, Gaussian, ideal, sama Butterworth untuk low pass filtering dan juga Gaussian, ideal, sama Butterworth untuk high pass filtering. Nah, penjelasannya apa ini? Bagaimana? Ini Anda bisa lihat di bagian buku miliknya Gonzales yang sudah saya share di ULS. Ini saya coba buka dulu bukunya. Bentar. Oke, di halaman 274 ya.
Saya coba share bukunya dulu. Oke, ini halaman 274 ya. Dua tujuh empat. Ini ya. Nah, ini penjelasan mengenai Gaussian ideal sama Butterworth filtering ya. Jadi sebetulnya sama dengan apa yang sudah kita buat sebelumnya. Bedanya adalah di sini. Kalau menggunakan ideal low pass filter ya. Ini kan kita ada 3 tadi ya. Gaussian, ideal sama Butterworth ya. Bisa coba gini kan. Oke. Nah. Ini saya coba. Nah, ini ya. Oke. Ini kan kita ada 3, Gaussian, ideal sama Butterworth kan ya. Nah, ini bedanya hanyalah di filternya saja. Kalau di Gaussian, kalau di ideal ya. Di ideal itu kita bikin filternya itu bentuknya lingkaran kayak gini. Ini kan berbeda dengan yang kita buat sebelumnya. Yang ada di tadi kan ini bentuknya kita buat kotak gitu kan ya, masnya. Kalau yang ideal ini bentuknya nggak kotak tapi lingkaran. Nah, ini Anda bisa lihat rumusnya. Kita punya yang namanya ini diameter ya. Nah, diameter. Nah, kita tentukan diameternya. Nah, bagaimana caranya ya? Silakan nanti Anda coba buat masnya atau filternya itu bentuknya kayak lingkaran kayak gini. Ini Anda bisa lihat nanti rumusnya itu seperti ini. Ya, begitu juga untuk yang Gaussian ya. Kalau yang Gaussian ini bentuknya sama lingkaran, tapi lingkarannya nggak sepenuhnya warna putih, gitu kan ya? Nggak sepenuhnya warna putih, tapi ada kayak peralihan antara hitam ke putih. Ini juga ada rumusnya. Nah, Anda bisa lihat di sini nanti, tinggal dimasukkan saja. Rumusnya ini Anda implementasikan di Python, gitu ya. Sedangkan yang terakhir ada Butterworth ya. Nah, Butterworth ini kurang lebih juga sama ya. Nah, bedanya di sini Butterworth peralihannya semakin lebar ya. Peralihan antara hitam ke putih itu semakin range-nya semakin besar. Nah, nanti Anda bisa coba. Bagaimana untuk yang high pass? Yang high pass kebalikannya saja. Kalau Anda sudah berhasil membuat yang low pass, yang high pass tinggal diubah sedikit gitu kan ya. Value-nya yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam gitu aja. Nanti Anda bisa coba sendiri. Nah, ini yang high pass ya. Ini yang untuk yang ideal, ini yang Gaussian, ini yang Butterworth. Seperti itu. Nah, bedanya nanti Anda tinggal mengubah ininya saja, masnya saja ke lingkaran kayak gitu ya. Bentuknya lingkaran. Oke, itu tugas yang harus Anda kerjakan ya. Saya kira 1 minggu cukup ya untuk mengimplementasikan Gaussian, ideal, sama Butterworth filtering. Anda tinggal mengubah saja bentuk masnya ini ya. Ini Anda ubah ke dalam bentuk lingkaran ya. Nah, ini Anda bisa lihat rumusnya seperti ini. Ya, nanti kalau Anda menemukan library, ya silakan. Kalau ada library yang bisa langsung otomatis mengubah masnya ya, menggunakan Gaussian atau low pass ya, atau high pass ya, yang menggunakan Gaussian, ideal, sama Butterworth. Kalau Anda menemukan library-nya silakan Anda gunakan. Kalau Anda menemukan referensi dari internet ya, di bagian code-nya ya silakan bisa Anda pakai, tapi Anda harus berikan penjelasan. Nah, penjelasannya nanti Anda jelaskan di bagian ini ya, Anda bisa membuat text cell ya, membuat text cell atau membuat mark cell ya. Kalau di Jupyter Notebook namanya kan ini ya, markdown, atau bikin text cell di mana di Google Colab silakan. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tugasnya. Ya.
Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan terkait dengan tugasnya atau terkait dengan metode frekuensi domain frekuensi filtering, silakan ya. Sebelum saya akhiri ini saya stop share dulu. Ada pertanyaankah? Belum ada? Oke, kalau masih belum ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan di tengah jalan waktu Anda mengerjakan, ya silakan nanti Anda bisa tanyakan di grup Telegram ya seperti biasanya. Nah, nanti silakan Anda kerjakan, Anda kumpulkan paling lambat hari Selasa minggu depan ya, pukul 23.59 seperti biasa. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas semua tugasnya mulai dari week ke-3 ya sampai week ke-6 kemarin, week ke-6 ini ya. Nanti kita akan bahas jawabannya, kunci jawabannya. Oke, Anda juga bisa melihat rekaman video ini ya, live Zoom, live session ini di YouTube ya. Nanti akan saya share linknya setelah kelas ini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan Anda bisa diskusikan di grup Telegram. Oke. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Selamat siang. Terima kasih. Oke, saya end meeting ya. Terima kasih Pak.